Di awal tadi kita sudah dikejutkan juga dengan harga minyak, kemudian juga berupa kebijakan atau sentimen yang cukup menekan kondisi bursa, tetapi IHSG berhasil ditutup menguat sebenarnya walaupun tipis 0,02% saja, walaupun tadi sempat lebih tinggi daripada itu ya, ke 7.100-an. Tapi sebenarnya kalau kita lebih fokuskan terhadap apa yang terjadi di market nih, apa-apa saja sih poin penting harus kita lihat, Safira? Ya, kalau misalkan kita lihat begitu ya, amblesnya bursa Wall Street ini memang harus dicermati oleh investor begitu ya. Pasalnya Amerika Serikat ini kemarin ini baru rally tinggi sekali kan. Kalau kita lihat juga lebih dari 3% begitu ya untuk bursa Wall Street, dan terkoreksinya bursa Amerika Serikat juga terbebani oleh imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun yang naik tajam begitu ya, 16 basis point ke 3,77% setelah memang sempat turun di bawah 3,6% pada hari sebelumnya. Dan kalau misalkan kita lihat penurunan tersebut ini biasanya memiliki efek domino begitu ya terhadap bursa saham global, tidak terkecuali IHSG. Dan sebenarnya pergerakan bursa domestik ini agak harap cemas begitu ya Mar, namun memang fundamental pasar domestik ini masih cukup kuat terhadap sentimen eksternal sehingga IHSG mampu berakhir di zona hijau melanjutkan penguatan di hari kemarin. Iya, 3 hari berturut-turut ya penguatannya. Padahal sebenarnya ada dinamika yang lain ya. Kalau seandainya dari Wall Street sendiri kan ada data pekerjaan Amerika Serikat yang juga cukup menjadi sumbangsih juga tekanan yang terjadi di sana ya, Safi? Iya betul sekali. Kalau misalkan kita lihat begitu ya, anjloknya bursa saham Wall Street ini juga terbebani oleh laporan tenaga kerja nasional ADP begitu ya, yang mengukur perubahan tenaga kerja sektor swasta non pertanian yang bertambah 208.000 pekerjaan pada September 2022. Dan angka ini melampaui ekspektasi Mar dari analis Dow Jones di 200.000 pekerjaan. Dan investor global juga masih akan menantikan rilis laporan upah non pertanian ini pada Jumat besok waktu setempat begitu ya. Sehingga memang besar kemungkinan Wall Street juga masih akan terkoreksi. Oke, berarti masih akan panjang. Tapi apakah dampaknya akan cukup signifikan ya ke bursa efek Indonesia atau perdagangan di bursa kita? Karena besok kan hari Jumat nih, pas banget udah 3 hari berturut-turut nih, biasanya rawan koreksi secara teknikal. Tapi kita lihat combo yang lain ya, kombinasi yang lain terkait mengenai sentimen penyumbang pergerakan indeks nih. Mungkin salah satunya juga dari OPEC Plus ya, atau harga minyak dunia nih yang cukup tiba-tiba istilahnya lumayan melesat lagi. Ini kan cukup berat juga nih ya, seperti apa Safira? Iya, kalau misalkan kita lihat memang sentimen penggerak pasar lainnya yaitu OPEC Plus nih Maria, yang telah menyetujui memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari dari target produksinya pada Agustus 2022. Ini akan dimulai pada November mendatang, dan hal tersebut menjadi pengurangan produksi serta ini kali ya tertajam sejak 2020, dan langkah ini tentunya akan membatasi pasokan minyak Mar di pasar yang memang sudah ketat. Sementara kalau misalkan kita lihat produksi yang lebih sedikit ini diprediksi juga akan memulihkan harga minyak mentah dunia yang sempat drop ke harga 90-an dolar gitu ya, dan dari harga 120-an dolar pada 3 bulan yang lalu. Dan jadi keputusan ini tuh sebenarnya memang keinginan dari negara-negara penghasil minyak mentah begitu ya untuk menstabilkan harga minyak. Dan atas keputusan ini memang volatilitas kemungkinan juga akan kembali di pasar meskipun ya ada kekhawatiran tentang ketahanan ekonomi global di pasar minyak yang ketat ini akan menjadi penopang harga pada kuartal 4 2022. Bukan hanya minyak mentah aja ya, ternyata juga berpengaruh terhadap palm oil ya. Palm oil juga termasuk yang jarang kita update, tapi ternyata harganya juga melesat nih saat ini. Kembali lagi ke 3.700-an begitu ya. Ini seperti apa nih Safira? Ya, kalau misalnya kita lihat begitu ya, harga CPO yang melesat tajam tadi pagi itu udah sempat naik 3% Maria. Dan dengan begitu harga CPO ini telah menanjak selama 6 hari beruntun. Jadi ini berhasil mendorong kenaikan hingga 12,39% begitu ya. Dan sementara secara bulanan gitu ya, harga CPO juga sudah menguat 1,79% meskipun memang masih drop sekitar nyaris 23% secara tahunan. Pastinya ada efek dong ya ke emiten-emiten kelapa sawit nih di bursa kita, seperti apa Safira? Ya, kalau kita lihat kalau kita lihat begitu ya, justru malah mayoritas justru terkoreksi begitu ya, hanya Salim Mas Pratama aja nih yang melesat lebih dari 1% begitu ya, 1,4% ke harga 442. Namun justru ini tertinggi juga pada Eagle High Potential yang terkoreksi juga nyaris 2% di 1,45% di harga 68. Jadi sebenarnya
sentimen dari kenaikan harga sawit belum tentu juga berimbas pada emiten-emiten sawit di dalam Atau negeri. responnya agak terlambat mungkin ya. Kita tinggal lihat dulu nanti akan seperti apa. Ini masih pakai nilai kontrak yang sebelumnya. Nanti kalau misalnya harga melambung kan ada harga kontrak baru yang pastinya bisa menyumbang juga pendapatan untuk para emiten dan membuat investor kemudian melihat oh ada opportunity nih begitu ya, mulai lagi koleksi. Mungkin kita lihat hari Jumat besok ya, Mar. Itu dia, Jumat terakhir besok ya, harus memutuskan nanti mau kemana sebenarnya, ke sektor mana. Oke, kita ke rupiah versus dolar ya. Tadi sempat dimention juga ternyata ada sedikit penguatan nih ke 15.185. Iya betul, kalau misalkan kita lihat sentimennya sebenarnya masih agak rancu begitu ya. Kita lihat juga sebenarnya ini juga patut dicermati oleh para investor terhadap kinerja indeks dolar Amerika Serikat di pasar spot. Dan kalau kita lihat indeks dolar AS yang mengukur kinerja si greenback terhadap 6 mata uang di Asia lainnya ini berakhir melesat ke posisi lebih dari 111. Dan situasi ekonomi yang tidak pasti ini membuat para investor juga beralih ke mata uang yang menawarkan nilai lindung seperti dolar Amerika Serikat. Sehingga memang penguatan greenback menjadi momok yang ditakutkan karena tertekan terhadap mata uang di emerging market termasuk di Indonesia begitu ya. Dan kalau kita lihat rupiah hari ini juga cukup menarik, Mar. Ini semakin menjauhi atau mendekati level 15.000 begitu ya dibandingkan hari-hari sebelumnya yang sempat berada di kisaran 15.300. Walaupun ini masih up and down sentimen ya, karena kita tahu kemarin juga beberapa analis mengatakan bahwa sentimen dari dolar ini masih akan terus panjang kalau stance-nya ada stance the Fed menuju inflasi 2%. Jadi masih akan ada kenaikan suku bunga berturut-turut. Jadi ya kurs itu akan cukup terganggu, cukup volatile. Tapi apakah ini nanti akan cukup bisa kuat sentimen ini atau mungkin ada yang bisa dimanfaatkan begitu ya selaku para pelaku pasar, nanti kita tinggal lihat.